Pernahkah kamu melihat dinosaurus berkepala kubah yang baru lahir? Induk dinosaurus membuka mulutnya, dan tumpukan jerami yang harum dimuntahkan. Bayi dinosaurus saling berdesak-desakan untuk mencari makanan. Tetapi dalam kawanan bayi dinosaurus, selalu ada dinosaurus kecil yang didorong keluar. Bayi ini ditendang keluar oleh kakaknya. Dia merangkak keluar dari sarang dengan sekuat tenaga. Dia menemukan setumpuk rumput tertinggal di sampingnya. Tapi saat sedang menikmatinya, seekor burung tua yang diam-diam datang dari belakangnya. Ini adalah dinosaurus teropoda yang licik. Teropoda menggigit Tete. Dinosaurus kecil ini cukup baginya untuk makan makanan lengkap. Tete memancarkan sinyal mara bahaya seperti merobek usus dan hatinya. Tapi sebenarnya kecepatan aksi teropoda terlalu cepat. Pada saat bahaya, dinosaurus berbobot 2 ton itu berhenti di depannya. Dia adalah pemimpin kawanan dan juga ayah bayi dinosaurus. Teropoda tidak punya pilihan selain membuang bayi dinosaurus untuk melarikan diri. Tete terlempar ke hutan. Telinganya robek dengan lubang besar. Ini adalah pertama kalinya yang meninggalkan sarang. Dunia luar membuatnya sangat penasaran. Tapi tepat setelah itu, setumpuk kotoran jatuh dari langit. Dengan gembira menyelesaikan pembaptisannya. Hewan raksasa ini adalah Ankylosaurus dewasa. Dibandingkan dengan dinosaurus besar berekor gada ini, tikus Alphadon yang cantik di depannya lebih cocok untuk menjadi temannya. Tapi tikus tidak bisa menerima aroma di tubuhnya. Keluar dari hutan ke tepi danau, tempat ini penuh dengan jenis dinosaurus. 3 dinosaurus Hesperonychus sedang berburu. Mereka adalah karnivora kecil. Panjangnya 1 meter. Beratnya 1,9 kg. Munculnya bayi Archosaurus mengganggu makanan mereka. Makanan datang ke mulut, tetapi hilang. Target Hesperonychus tiba-tiba beralih ke anak dinosaurus Pachycephalosaurus. Untungnya, ayahnya muncul untuk menyelamatkannya. Secara bertahap dinosaurus Pachycephalosaurus kecil tumbuh. Sang ayah mulai mengajari mereka mencari makanan sendiri. Kakaknya yang berotot, bahkan tanpa usaha, dia bisa merobohkan pohon besar. Bayi dinosaurus, karena dia ingin mengekspresikan dirinya, dia mencoba bergegas ke pohon muda. Ia tidak dapat merobohkan pohon muda itu, tetapi sebaliknya, dirinya menggantung dari pohonnya. Bahkan diragukan apakah mereka berdua lahir dari ayah yang sama. Hari itu, bayi dinosaurus sedang bermain dengan kupu-kupu. Ketika tiba-tiba dinosaurus Tiahoa yang berlawanan menarik perhatiannya. Melihat lawan jenis yang begitu cantik, dia dengan antusias menyambutnya. Ketika kami berbicara dengan sangat gembira, ibunya datang. Dia tidak membiarkan Tiahoa jatuh cinta begitu lebih awal. Tiahoa harus mendengarkan ibunya dan berbalik untuk pergi. Setiap hari setelah itu, Tete selalu datang ke sini. Berharap untuk bertemu Tiahoa lagi. Waktu telah berlalu dan musim panas akan segera berakhir. Di musim dingin, makanan menjadi langka. Dinosaurus Pachycephalosaurus memutuskan untuk pindah ke selatan. Begitu, tidak tahu sudah berapa lama mereka pergi. Di langit, awan gelap mulai menebal. Yang meramalkan badai yang akan datang. Musim panas yang kering sama berbahayanya dengan bubuk mesiu. Saat guntur dan kilat, sebuah pohon besar tiba-tiba disambar petir. Api besar tiba-tiba muncul. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir dan berencana lagi. Dinosaurus Pachycephalosaurus berlarian untuk melarikan diri. Namun kemalangan satu spesies dinosaurus, akan menjadi pertanda pesta spesies dinosaurus lain. Dinosaurus karnivora yang sedang menunggu di luar pintu keluar hutan. Yang lebih disayangkan adalah, dalam panik ibu dinosaurus menginjak jebakan. Mendengar teriakan di kejauhan. Dinosaurus ayah menyuruh Tete dan kakaknya untuk bersembunyi. Lalu tanpa ragu bergegas ke kegelapan. Kedua bersaudara itu panik dan bersembunyi di sebuah gua. Yang gemetar mendengarkan gerakan di kejauhan. Tapi tepat setelah itu, ada cakar besar mencuat. Tyrannosaurus membuka mulutnya lebar-lebar, dengan ganas menerjang mereka. Mereka sangat takut sehingga mereka terus mundur. Saat lidah Tyrannosaurus siap mencapai wajah bayi dinosaurus, ayahnya datang yang menjatuhkan Tyrannosaurus itu. Tyrannosaurus selalu menjadi musuh bebuyutan mereka.
Anak-anak dinosaurus hanya bisa menyaksikan tragedi itu terjadi. Keesokan harinya, api besar padam. Ibu dinosaurus dan adik-adiknya tidak terlihat. Karena untuk bertahan hidup, mereka harus mengikuti kerumunan untuk melanjutkan evakuasi. Di sini Tete bertemu dengan Tiahoa yang selalu ia rindukan. Lagi-lagi, pertemuan ini juga memberinya sedikit harapan pada perjalanan evakuasi ini. Waktu melambat, dari beberapa hari menjadi beberapa minggu. Pterosaurus terbang di atas yang berputar tanpa henti. Bahaya sekali, lagi dekat. Tyrannosaurus hijau ini menggigit Pterosaurus. Mereka adalah dinosaurus Gorgosaurus atau juga dikenal sebagai kadal agresif. Panjangnya bisa mencapai 8 meter. Dan beratnya mencapai 3,5 ton. Setiap ton dapat mengkonsumsi ratusan kilogram makanan. Sekarang menargetkan kelompok bergerak dinosaurus Pachycephalosaurus. Gorgosaurus dengan cermat merencanakan perburuan. Mereka akan mengejar mangsa dari belakang. Menyebabkan Pachycephalosaurus berlari kelelahan. Kawanan dinosaurus mulai berlari dengan panik. Pada saat ini, Gorgosaurus akan memisahkan yang kurus dan lemah dari kawanannya. Lalu menjatuhkannya satu persatu. Tete dan kakaknya terjebak di dalam. Dalam kepanikan, Tiahoa terpeleset dan jatuh ke sungai. Untuk menyelamatkan nyawa mereka, Tete dan saudaranya juga melompat ke sungai. Segera mereka didorong terapung-apung ke pasir. Tete terbangun dan dalam pandangan kabur, dia melihat sesuatu. Di kejauhan, muncul kawanan Edmontosaurus yang sangat besar dan kuat. Untungnya mereka adalah dinosaurus herbivora. Sehingga mereka dengan mudah bergabung dengan kawanan itu. Pada malam hari, Tete dan Tiahoa bertemu dengan sekelompok Chirostenotes. Ini adalah dinosaurus omnivora dengan panjang tubuh 2,9 meter. Tepat saat mereka akan diserang oleh Chirosteno. Seekor Tyrannosaurus bergegas datang. Memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Di puncak gunung, mereka melihat aurora borealis yang tiada taraf. Adegan itu ajaib seperti mimpi. Cinta di antara mereka secara bertahap berkembang. Seekor tikus alpadon sudah menyaksikan momen manis mereka. Di bawah lembah, mereka berdua menemukan kawanan dinosaurus Pachycephalosaurus. Mereka dengan lancar kembali ke kawanan dan menerima perawatan kawanan. Seiring berjalannya waktu, cuaca berangsur-angsur menghangat. Mereka mulai bergerak ke utara lagi. Ini seperti siklus yang berulang dalam hidupnya. Kawanan dinosaurus Pachycephalosaurus tahun demi tahun melintasi jalur yang sama. Bergerak ke selatan lalu bergerak ke utara lagi. Seiring waktu berlalu, Tete juga menjadi Pachycephalosaurus yang besar dan tinggi. Ketika saatnya tiba, dinosaurus akan menggunakan metode pertempuran paling primitif untuk bertarung. Untuk memilih pemimpin yang baru. Kakak laki-laki itu agresif dan tidak akan menyerah pada siapapun tetapi memilih untuk menantang. Dengan tubuhnya yang kuat, ia merobohkan pemimpin lama tanpa khawatir. Berkat kemenangan ini ia menjadi pemimpin yang baru kawanan. Ini adalah pertama kalinya saudaranya memimpin jalan. Ia tidak memilih untuk mengikuti jalan lama yang sudah dikenalnya. Tetapi memimpin kawanan lewat di danau yang membeku. Kemudian melihat es dengan cermat. Yang akan retak segera. Tete tiba-tiba menyadari bahwa sekarang cuaca akan berubah menjadi musim semi. Begitu banyak dinosaurus berjalan di atas es. Hal yang tidak terduga akan terjadi. Ia segera mengingatkan saudaranya untuk mundur. Tapi kakaknya pada dasarnya tidak mendengarkan. Dan sekarang kecelakaan itu terjadi, dinosaurus Pachycephalosaurus yang sial itu jatuh ke danau yang membeku dalam sekejap. Tete berteriak keras untuk seluruh kawanan dengan cepat berbalik. Kawanan dinosaurus Pachycephalosaurus mundur ke bawah tebing. Untuk menghindari amblesnya es. Tapi tempatnya terlalu kecil, tidak bisa menampung seluruh kawanan. Tete berpikir sejenak, lalu menggunakan kekuatannya untuk mendorong pohon di sebelahnya. Mengikuti batang pohon, membuka jalan baru untuk seluruh kawanan. Sementara mereka keluar dari bahaya. Tetapi tindakannya sangat tidak menyenangkan saudaranya. Saudaranya mengira bahwa Tete memprovokasi posisi pemimpinnya. Dia menemukan adiknya di hutan yang tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung bergegas. Mereka mulai berkelahi. Lalu karena perbedaan binaraga,
Tete sama sekali bukan saingan kakaknya. Pohon besar itu tumbang dan menimpa tubuh Tete. Tiahoa ingin membantunya tetapi dihentikan oleh kakaknya. Itu mengambil posisi pemimpin, langsung mengusir Tete dari kawanan dan membawa Tiahoa pergi. Dalam sekejap mata, hari sudah gelap, Tete diperhatikan oleh beberapa Troodon. Dia kehilangan semua harapan, dia berpikir bahwa hidup mungkin berakhir di sini. Ketika menutup matanya dan bersiap untuk mati. Tampaknya samar-samar melihat pemandangan saat pertama kali bertemu Tiahoa. Yang memberinya dorongan sementara. Mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak mudah menyerah. Dia berbalik, lalu melemparkan batang pohon itu. Sedangkan kakaknya sekarang sedang diserang oleh Tyrannosaurus. Melihat dia tidak bisa mengalahkan musuh yang siap dimakan. Tete teringat adegan ketika ayah menyelamatkan mereka ketika masih kecil. Saat itu dia tidak berdaya untuk bersembunyi di satu sisi. Tapi sekarang dia tidak ingin menyaksikan hal yang sama terjadi lagi. Ia meraung keras dan memimpin kawanan serangan. Pukulan keras yang membuat Tyrannosaurus terbang jauh. Dinosaurus Pachycephalosaurus lainnya juga bergegas maju. Tiahoa solo 1-1 dengan Tyrannosaurus Rex lainnya. Tete perlahan diperas oleh lawannya. Tapi dia memikirkan senjata rahasianya. Yaitu lubang di telinganya. Menggunakan waktu Tyrannosaurus memasukkan lengan pendeknya melalui lubangnya. Lengan tangguh Tyrannosaurus patah. Meskipun Tyrannosaurus memiliki taring yang tajam dan tubuh yang besar. Tanduk Pachycephalosaurus bukanlah hal yang sepele. Tete bertekad untuk menang, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. 3 gigi Tyrannosaurus langsung dirobohkan oleh Tete. Tyrannosaurus dikalahkan dan melarikan diri dengan panik. Kakaknya terselamatkan, dengan tulus meminta maaf kepada Tete. Dan dengan sukarela memberinya posisi kepemimpinan. Tete memimpin dinosaurus kembali ke tanah asalnya. Tete dan Tiahoa juga memiliki kehidupan yang bahagia bersama. Kemudian mereka menyambut hasil cinta mereka. Dinosaurus Pachycephalosaurus yang gendut. Kisah petualangan dunia dinosaurus terus berlanjut. Silakan like dan ikuti kami untuk menunggu episode selanjutnya.